Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat bertatap muka, bermuajah di majelis yang insya Allah mubarakah ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya hinaan maupun pujian. Namun, beberapa orang tidak tahan dengan yang namanya pujian. Bahkan, pujian bisa membuat kita semua menjadi orang sombong. Dipuji sedikit sombong, dihina sedikit galau, terpuruk, hingga tumbang. Pada hakikatnya, pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa kita dalam memuji sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan, karena yang mestinya dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 70, yakni yang mana di dalamnya menerangkan bahwa pujian pada hakikatnya hanyalah milik Allah, yang lain hanyalah perantaranya. Yang kedua, yakni hinaan. Dalam tafsir Al-Baidwi dijelaskan, dengan memaafkan orang yang menghina kita atau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ataupun membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni adalah suatu perlakuan yang sangat terpuji. Hinaan bukanlah suatu perbuatan yang harus dibalas dengan hinaan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlak baginda Rasulullah dalam menghadapi hinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihina besar-besaran oleh kaum Yahudi, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada orang-orang Yahudi yang sedang kelaparan. Bahkan beliau menyuapi orang-orang Yahudi tersebut dengan tangannya. Masya Allah. Lalu, bagaimana solusinya agar kita terhindar dari hinaan atau perilaku sombong tersebut? Yang pertama, yakni mawas diri dan rendah hati. Tidak sedikit zaman sekarang orang-orang itu tidak mawas diri maupun tidak rendah hati. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu merasakan kelebihan dari dirinya sampai orang-orang tersebut mengangkat dagu, melihat orang-orang yang lain rendah, serta tidak berpikir panjang atas apa yang dia lakukan. Orang-orang berbicara, Masya Allah, kamu sukses sekali. Doakan saya, semoga saya bisa menyusul kamu seperti itu. Apa respon orang-orang sombong tersebut? Siapa kamu? Saya tidak level. Seperti itu. Itu adalah orang-orang yang tidak mawas diri ataupun tidak rendah hati. Nah, salah satu kunci yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kesombongan tersebut adalah mawas diri dan rendah hati. Lalu, apa yang kedua? Yang kedua adalah ikhlas. Kita harus berlapang dada apapun yang kita lihat meskipun kita menginginkannya. Namun, jika kita belum bisa ada di posisi tersebut, apa yang kita lakukan? Yakni ikhlas. Dengan ikhlas, segala rasa sakit hati kita, dengki, iri, serta dendam kita akan terhapuskan karena perasaan ikhlas tersebut. Tapi ingat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ikhlas karena ingin dipuji ya. Contohnya, kita akan buka bersama, lalu kita berlomba-lomba untuk membeli baju mewah dan glamor agar kita dapat dipandang oleh orang lain. Kedua, saat kita akan sholat tarawih, kita berlomba-lomba membeli mukena paling bagus agar dapat terlihat paling bagus oleh orang lain. Niatnya kita ibadah, malah dalam hati niat kita riya. Nah, itu adalah salah satu hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kesombongan. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari. Maka dari itu, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Ikhlas itu ibadah, bukan suatu hal yang harus divalidasi ataupun insinuasi. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman semua, maka kita semua harus menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kesombongan, seperti memandang orang lain rendah dan sebagainya. Dua kunci yang dapat menghindarkan kita, yaitu yang pertama mawas diri atau rendah hati, dan yang kedua adalah ikhlas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.